Yo, balik lagi bersama gua Andi Cuan ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang seputaran digital marketing ya. Oke, mungkin di sini buat lu yang sudah subscribe ya, terima kasih karena lu subscribe. Gua ini semakin semangat lagi buat bikin konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat buat lu semua ya. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang ya digital marketing tapi di ranah UMKM tentunya ya. Nah, buat UMKM itu perlu diketahui bahwasanya yang namanya digital marketing ini ataupun strategi digital marketing ini itu banyak banget ya. Banyak banget mulai dari email marketing, SEO, website, kemudian masih banyak lagi ya. Dan saran gua buat para UMKM itu kalau mau belajar digital marketing jangan dipelajarin semua ya, nanti bingung harus mulai dari mana, apa yang harus dilakukan, dan nanti juga malah salah strategi ya, padahal bisnisnya itu belum mampu ke sana ya, ke strategi digital yang digunakan, tapi dia sudah memakai strategi tersebut, malah itu membuat dia boncos. Nah, oleh karena itu kita itu harus, khususnya UMKM, kita itu harus juga lihat bisnis kita ini seperti apa, ataupun kita juga harus lihat ya model bisnis kita itu seperti apa, dan yang cocok, strategi digital marketing yang cocok itu yang mana. Nah, mungkin di sini gue akan nge-share kepada lu semua ya, bahwasanya yang perlu difokusin ya, ini yang paling penting ya, baik dari ranah UMKM ataupun ranah perusahaan besar. Nah, ini strategi digital marketing yang wajib untuk dipelajarin ataupun diketahui ya. Nah, yang pertama yang wajib untuk kita pelajarin ya, itu adalah fundamental digital marketingnya ya, fundamentalnya. Nah, jadi di dalam fundamental digital marketing ini itu sangat wajib untuk dipelajarin, baik yang skalanya UMKM maupun skalanya itu sudah perusahaan besar. Fundamental ini ya terkesan seperti sepele ya, tapi hal yang paling penting ataupun yang paling utama dalam menggunakan ataupun menerapkan strategi digital marketing itu adalah di fundamentalnya. Kalau misalnya fundamental kita ini kacau ya, nah nextnya itu akan sulit untuk menghindar dari keboncosan ya. Kalau misalnya fundamental digital marketingnya ini ngaco ya, jadi kemungkinan besar keboncosan itu akan sangat bisa terjadi kalau kita nggak ngerti ataupun nggak paham tentang fundamental dari digital marketing. Nah, untuk fundamental ini itu teman-teman bisa pelajarin, banyak banget yang ngajarin tentang fundamental dan juga banyak banget yang nge-share di YouTube secara gratis. Nah, di situ teman-teman bisa belajar langsung ataupun belajar secara gratis di YouTube ya. Karena buat gua fundamental ataupun basic itu sangat penting, baik kita masih di UMKM ataupun kita berada di perusahaan besar ya. Ini penting fundamental. Yang pertama, fundamental digital marketing. Khusus UMKM wajib untuk mempelajari fundamental digital marketing. Oke, setelah kita mempelajari tentang fundamental digital marketingnya, nah yang kedua yang perlu teman-teman itu perdalam ilmunya adalah content marketing. Nah, content is the king di era saat ini ya. Jadi semakin kita itu kreatif dalam membuat sebuah konten, kemungkinan kesuksesan akan usaha kita itu sangat bisa terjadi, ataupun kesuksesan kita dalam menerapkan strategi digital marketing itu sangat besar terjadi. Karena content is number one di era saat ini, di zaman yang sekarang ini ya. Semakin kita kreatif, semakin kita bisa mensukseskan ataupun terhindar dari yang namanya boncos, terutama yang pakai ads ya, yang pakai strategi ngiklan berbayar ya, membayar kepada platform seperti Facebook, TikTok, Google, dan semacamnya. Nah, content marketing is the king. Dan gue juga sampai sekarang itu masih belajar tentang konten ya, karena ya gue pengen hasil yang lebih besar lagi. Jadi gue ingin memperdalam tentang knowledge dari
konten, dari konten marketing, dari gimana caranya membuat konten. Karena basic gua atau fokus gua itu lebih kepada ya gua main ads terus ya. Jarang gua untuk organiknya, gua itu ibaratnya gua konten-konten organik gua itu lebih fokus gue bukan untuk reach ya, atau bukan untuk menjangkau market baru ya, tapi fokus gua dalam membuat konten-konten organik itu adalah cuma untuk membuat traffic yang tumpah dari iklan gua kan biasanya datang ataupun masuk ke dalam akun media sosial gua ya. Nah, jadi konten-konten organik yang gua buat itu gunanya untuk supaya traffic yang tumpah tersebut itu percaya dengan iklan ataupun penawaran yang gua tawarkan ya, menggunakan Meta Ads semacam itu ya. Nah, itu yang gua fokusin ya, sampai sekarang gua masih fokus seperti itu, dan gua ingin belajar lagi memperdalam ilmu konten marketing ataupun konten kreator ya. Gua ingin mempelajari tentang konten kreator di mana gua bisa menjangkau market gua yang lebih besar lagi, namun dengan cara strategi organiknya. Jadi gua perlu belajar memperdalam ilmu konten kreator. Karena gue ingin mengambil dua cara tersebut ya. Gue ingin dapatkan traffic secara berbayar dan juga gue ingin dapetin traffic secara organik. Nah, makanya gue sekarang ini mau fokus juga untuk memperdalam ilmu konten kreator. Nah, ataupun konten marketing. Ya, mungkin nanti setelah gue mempelajari tentang knowledge konten kreator, gue mungkin akan share juga di YouTube ini ya. Jadi lu pantengin terus apa yang gue post. Lu itu subscribe channel gue, dan jangan lupa lu tekan notifikasi ataupun lonceng notifikasi di sebelah tulisan subscribe tersebut. Nah, gue akan memastikan bahwa mungkin next ke depannya gue akan posting ataupun upload konten-konten yang bisa ataupun yang mungkin akan bermanfaat buat lu ya. Dan ini nggak kalah dengan kelas-kelas yang ada saat ini ya, kelas-kelas berbayar yang ada saat ini ya. Gue akan share ilmu gue, dan gue akan share secara gratis di YouTube Andi Cuan ini. Jadi lu wajib subscribe ya. Dan lu juga bisa rekomendasi ataupun kasih gua saran ataupun kasih gua ide untuk ngebahas tentang apa ya di komen ya. Oke, lanjut. Setelah konten marketing ya yang perlu kita pelajarin dalam menerapkan strategi digital marketing ataupun mempraktekkan strategi digital marketing, yang ketiga itu adalah sosial media marketing. Nah, sosial media marketing ini kenapa gua memasukkan ini wajib untuk UMKM ataupun ya untuk UMKM dalam menerapkan strategi digital marketing ya, karena saat ini orang-orang itu paling lama itu stay di sosial media ya, itu seperti TikTok, Instagram, Facebook ya. Nah, mata mereka itu lama mantengin sosial media tersebut. Jadi ini kesempatan buat kita, khususnya UMKM, untuk memperkenalkan ataupun memasarkan produknya di sosial media. Jadi ilmu-ilmu di dalam ataupun knowledge tentang sosial media ini wajib untuk kita pelajarin ya. Khususnya untuk UMKM itu wajib ya. Kita nggak perlu harus mempelajari website dulu ataupun mempelajari SEO, email marketing, itu nanti saja. Kita yang utama saat ini itu adalah ya fokus di yang dekat-dekat aja, yaitu sosial media marketing ataupun sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook ya, WhatsApp. Ya, itu masih masuk kategori sejenis sosial media ya. Nah, di dalam sosial media ini juga itu terbagi menjadi dua strategi ya. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Yang pertama, strategi yang bisa kita gunakan di dalam sosial media itu adalah strategi organik ya. Kemudian yang kedua, strategi ads ataupun berbayar. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan produk kita menggunakan strategi organik, ataupun kita memposting konten-konten yang gunanya untuk menjangkau reach ya, ataupun menjangkau orang-orang ataupun menjangkau market kita sebanyak mungkin melalui konten-konten yang kita buat ya. Ini non berbayar atau tidak berbayar. Kita buat konten yang bisa menarik perhatian market kita agar market kita ini mampir ataupun
stay di sosial media kita. Ya, cuman di dalam organik ini itu emang agak lama ya, agak lama untuk mengembangkan akun kita. Tapi kalau misalnya akun kita sudah berkembang, nah kemungkinan besar ataupun hal baiknya ya, itu kita akan mendapatkan banyak loyalis dari para pengikut akun media sosial kita. Nah, loyalis inilah nanti yang akan membantu kita ya dalam mengembangkan usaha kita. Nah, loyalis ini biasanya itu kita dapatkan dari organik ya. Nah, kalau yang kedua ya, ads ya, itu berbayar. Nah, kalau yang ads ini itu memang sangat bisa kita mendapatkan market ataupun mendatangkan market secepat mungkin ke dalam kolam prospek kita ataupun kolam konversi akhir kita. Itu sangat bisa sekali ya. Karena kita membayar sama yang punya platform agar konten kita ini disebarkan ke orang-orang yang tepat, ataupun market kita yang tepat, yang sudah kita bidik, yang sudah kita set up sebelumnya. Nah, itu sangat bisa dan sangat mungkin sekali ya, sangat bisa sekali untuk kita mendapatkan market yang sangat banyak dan sangat cepat. Tergantung dari setup iklan yang kita ataupun strategi kita dalam men-setup iklan kita. Nah, cuman kelemahannya di dalam ads ini dibandingkan yang organik tadi, kalau yang ads ini biasanya itu loyalisnya agak kurang ya. Nah, kalau yang organik tadi, nah kalau mereka sudah suka sama akun kita, itu biasanya mereka akan stay lama dan akan juga membantu kita dalam mengembangkan usaha kita. Ya, melalui kritik-kritik mereka. Nah, kritik-kritik mereka inilah yang akan membantu usaha kita nantinya. Nah, tadi yang perlu teman-teman pelajarin ya, yang wajib dipelajarin ya, khususnya pemula ya ataupun UMKM yang mau masuk ke digital marketing, yang perlu teman-teman pelajarin itu adalah fundamentalnya. Ya, kemudian setelah fundamental digital marketing, yang kedua, konten marketing, perdalam ilmu konten marketing, karena konten is king untuk saat ini ya. Konten adalah raja, konten menguasai ya. Konten sangat powerful banget untuk saat ini. Nah, kemudian setelah konten, yang teman-teman harus pelajarin ataupun perdalam ilmunya adalah sosial media marketing ya. Karena yang paling dekat sama kita itu adalah sosial media. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan semacamnya. Nah, kemudian di dalam sosial media ini ada yang namanya organik. Ya, strategi organik, dan ada yang namanya strategi ads. Nah, itulah yang perlu teman-teman pelajarin ya, kalau teman-teman ingin masuk ke dalam dunia digital marketing ataupun mempraktekkan digital marketing. Itu yang paling pentingnya ya, yang perlu teman-teman pelajarin ataupun kuasain bila perlu. Oke, semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Dan lu jangan lupa subscribe agar gue semangat bikin kontennya, agar ilmu gue juga bisa berguna, ataupun yang sudah gue pelajarin ini bisa berguna buat lu semua ya. Nah, next mungkin gue akan ngebahas tentang hal-hal yang menarik lagi. Dan lu juga bisa kasih saran sama gue ya, kasih komentar ataupun rekomendasi buat gue next itu mau nge-share apa. Tentunya di seputaran digital marketing dan juga bisnis. Oke, jangan lupa lu subscribe ya. Dan jangan lupa lu share juga kalau dirasa apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman lu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.